Yang dimaksud SPBU itu tuh bang, itu tuh udah mau nyampe Sragen Kota. Merinding gua. Iya, dan tahu nggak bang, yang bikin licin tuh apa? Abis hujan, baju saya tuh udah basah kuyup bang. Kamu nggak sadar tuh hujan? Iya, Jadi kamu tertidur sepanjang itu? iya, itu kalau tengok lagi bang nih, tengok lagi. Oh ada orang. Sampai saya tengok yang terakhir bang, nggak ada si orangnya tadi. Bau saya tuh kayak ada yang nyengkrem yang bener-bener cengkrem gitu. Tangannya kelihatan banget, itu tangannya udah hitam, udah, aduh, susah sih gue ngomongnya. Jadi itu ada kakek-kakek pakai capil, tahu kan bang? Capil orang sawah, bawa cangkul, setengah badan ke bawah nggak ada. Sobat Goib, jika kamu dibuat nyasar gara-gara hilangnya sinyal GPS atau mungkin Gmaps kamu, Google Maps kamu, karena memang sinyal lagi nggak bagus gitu ya, itulah adalah hal yang biasa. Tapi kebayang nggak kalau misalkan kamu dibuat nyasar bukan karena teknologi atau mungkin karena sinyal, namun karena gangguan dari makhluk gaib sampai kamu harus terbawa ke alam goib. Hari ini saya senang banget karena pengalaman seperti ini ternyata saya nggak sendirian, teman-teman. Dulu, kalau saya cerita sama teman saya, halu lo, lu mah paling lu lupa doang jalannya. Enggak sama sekali. Saya paham banget, karena naik gunung bukan sekali dua kali, jadi saya paham banget ketika saya tahu jalannya kemana, tiba-tiba itu pemandangan langsung berubah, pohon yang tadi paling tingginya cuma 2 meter, tiba-tiba jadi kayak 5-10 meter gitu. Nah, hari ini, saya ada teman namanya Mas Fikron. Mas Fikron ini punya pengalaman yang sama. Betul ya, Kron ya? Betul. Aku panggilnya Fikron, Ron, atau Bro Ron, oh itu politikus ya ya. Fikron ya. Jadi Mas Fikron ini juga pernah nyasar teman-teman, betul ya. Dan ini anehnya, beliau ini merasa jalur dan juga jalanan yang beliau lalui ini adalah hal yang memang aneh. Ia sangat yakin sekali sesuatu membawa ia ke alam goib, alam yang berbeda. Ya. Dan Mas Fikron tadi sempat bilang sama saya, memang cerita ini pernah diangkat sebelumnya di tempat lain. Iya. Tapi banyak gangguan ketika bercerita. Iya betul. Bahkan sampai ada filenya korup gitu ya. Iya. Proses syutingnya keganggu dan bahkan harus retake lagi dan retake lagi. Iya betul. Semoga syuting kita lancar hari ini ya. Amin. Silakan ceritakan, aku nggak akan ganggu. Oke. Biar Sobat Goib bisa menyimak langsung dan mendengarkan langsung dari Mas Fikron. Silakan Mas, apa yang terjadi atas perjalananmu ini? Ya ini kejadian tuh sebenarnya tahun 2015 bang. Itu saya posisi masih kuliah di Jogja, kuliah saya. Nah, itu tuh sebenarnya bertepatan udah libur semester bang sebenarnya. Tapi saya pulangnya tuh agak telat. Udah dimarah-marahin lah sama orang tua. Harusnya udah pulang. Kan libur cuma sebulan. Ya kalau orang kuliah ya paling lama itu sebulan. Nah itu udah kepotong sekitar seminggu gitu. Karena saya masih menyiapkan buat ospek. Karena saya masuk ospek lagi gitu. Ya, saat itu gitu kan. Nah udah dimarah-marahin pulanglah saya. Nah kejadiannya ini tuh kalau nggak salah di bulan April, akhir April gitu kalau nggak salah bang, 2015an. Jadi posisi sebenarnya gini bang, ini saya agak unik nih kalau pulang bang. Pulang itu pilihan saya kalau nggak pagi sekalian, ya sore sekalian. Malam maksudnya? Iya, malam. sore ke malam. Sore ya. ke malam. Nah itu saat itu tuh saya milih buat yang sore ke malamnya aja. Biar kalau nyampe rumah langsung tidur aja udah. Motor saya itu Supra X 2001 bang. Lebih bagus dari punya saya. Dulu saya Supra Fit. Oh ya. Sama-sama Honda. Yang masih 2000-an itu, yang Iya, masih iya. ya masih motor bebek itu gitu. Nah kebiasaan saya kalau udah nyetir saya nggak mau berhenti sebenarnya bang. Sampai Ngawi sana. Nah rumah saya di Ngawi bang. Jadi perjalanan dari Jogja ke Ngawi dengan motor saya normalnya itu harusnya 3 jam nyampe bang. Tapi kalau dengan motor saya itu cuma masih butuh lebih, bisa 4 jam gitu kan. Karena kecepatannya masih gitu. Berangkatlah saya dari kontrakan saya. Kontrakan saya itu nggak jauh dari Terminal Giwangan, Jogja. Jadi saya kalau di Jogja tuh ada yang namanya ring road, pengganti tol, ya kan?
Nah, saya lewat ring road itu biar mempersingkat waktu sebenarnya. Sampai di Prambanan tuh masih aman. Jalur masih oke. Cuma ya udah masuk 1 jam ada gitu nyampe di Prambanan. Terus ya lancar sebenarnya. Terus saya juga motong jalan ke Klaten kota saat itu. Itu masih aman, Bang. Cuma pas udah nyampe Solo nih ada kejadiannya agak lumayan aneh, Bang. Jadi sebenarnya di Solo ini tuh saya juga masih suka nyasar jalannya. Karena kalau jalur Solo tuh biasanya jalurnya tuh 1 arah, Bang. Nah, dari situ paling gampang ya ikut jalur bus. Ya kan? Jalur bus antar provinsi itu, Bang. Jadi ada jalur bus yang ke Jogja, Surabaya. Itu memang jalurnya itu aja. Sampai nanti ketemu terminal Solo itu. Nah, itu aman, Bang. Saya ngikutin 1 bus sampai di terminal Solo ini. Berhentilah saya di semacam lampu merah itu, yang di samping terminal. Kota banget dong, Bang. Iya. Itu udah masuk maghrib, Bang. Udah kedenger maghrib, tapi saya cuma kayak feeling, ini masih bisa dijamak. Saya mikirnya gitu. Ya, gitu. sholatnya. Iya, saya lempeng aja menghiraukan azan ini gitu. Nah, anehnya, Bang, dari situ kan jalurnya masih jalur kota, Bang. Kiri kanan ya pemukiman padat, ada rumah sakit, ada kelenteng. Yang saya ingat tuh pasti ada itu. Saya ngelewatin kelenteng itu. Ya. Dan nanti ada yang ngelewatin yang namanya jembatan ini, Sungai Bengawan Solo itu. Ada jembatannya gitu, Bang. Iya. Harusnya lewat situ, Bang. Belum nyampe situ, tahu-tahu tuh saya kayak masuk asap gitu tuh. Kayak masuk gua. Nggak tahu kenapa. Padahal ini masih jalur kota gitu. Padahal saya nggak pernah nemu yang namanya lorong kalau lewat situ. Iya. Ya, jadi kayak masuk lorong, kayak di kolong Gua gitu lah. kolong Jembatan. rel, Oke, kolong iya, rel iya, gitu. iya. Nah, itu ada memang jalur itu ada, tapi bukan jalur ini, jalur kota ini bukan gitu. Ada di kalau kita mau shortcut itu ada memang ngelewatin di bawah rel gitu. Nah, saya tahu-tahu kenapa lewat sini gitu. Nah, saya masih ngehiroin tuh, Bang. Nggak nganggap itu. Ya udah coba lurus aja, barangkali saya ini nyasar gitu kan. Tahu-tahu lepas dari situ kok jadi hutan. Hutan nih, Bang, bener-bener kiri kanan tuh hutan. Yang gimana ya? Kirinya tuh tahu nggak sih, Bang, yang jalur lepas yang isinya cuma ladang hijau. Oke. Nah, itu awalnya kayak gitu, Bang. Awalnya makin ke sana makin gelap, Bang, makin berkabut gitu. Nah, saya belum pernah tuh menemui jalur yang begitu sampai benar-benar tertutup kabut gitu. Nah, kabutnya itu tuh ternyata bukan kabut. Karena sesek gitu, Bang. Jadi kabutnya itu kayak kabut asap. Dan memang bener, saya pas nengok kiri kanan kayak ada pohon-pohon kebakar gitu. Aneh banget dah udah pokoknya. Itu gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali. Saya coba ngegas aja udah, ngepolin biar cepet keluar gitu dari situ gitu kan. Sampai akhirnya di ujung itu ada sorot lampu yang di lampu jalan itu loh, Bang. Itulah saya kejar itu, Bang. Saya kejar nyampe loh kok nyampe sini gitu. Tahu nggak, Bang, saya nyampenya di mana? Di mana? Itu udah nyampe di Karanganyar. Itu udah masuk jalur Solo Sragen. Jadi saya sama sekali nggak ngelewatin jembatan Bengawan Solo yang saya bilang rumah sakit sama kelenteng ini, nggak saya lewati. Jadi shortcut jatuhnya ya? Iya, Cepet banget. dan waktunya juga kayak berhenti. Kan saya tadi nyampe situ sekitar jam 6 kurang. Iya, iya. Jadi kayak cuma jalan sekitar 5 menit. Nyampe situ tuh udah jam 6. Harusnya estimasi bisa sampai jam? Ya setengah jam lah, Bang. Setengah jam ada. 20 menit lah, paling cepat itu kalau motornya bagus. Aneh banget udah, Bang. Aneh itu. Dan yang saya ingat, kenapa saya ingat tuh di jalur Karanganyar, Bang. Samping lampu merah itu ada pabrik jamu. Itu, Bang. Nah, pabrik jamu dari jembatan itu masih jauh banget. Harusnya. Bang. Iya, jauh banget. Oke. Ini pada saat Mas masuk ke asap tadi, selain perasaan sesak, apa lagi kamu rasakan? Ya bingung, Bang. Bingung. Jalan sepi, pol.
Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Nggak ada sama apa-apa. sekali. Pun saya nemu yang model begitu bang, itu tuh ada memang jalur yang orang-orang truk istirahat itu loh bang. Pun ada, itu pun kan masih ada pinggiran warung-warung Iya, gitu kan. Ini nggak ada harusnya sama ini nggak ada sama sekali. sekali. Sama sekali nggak ada. Cuma ada ya itu pohon kebakar tuh, iya kelihatan banget ada. Jarak dari azan dikumandangkan Mm-mm. sampai kamu masuk ke kabut tadi, asap tadi berapa lama? Jadi pas azan selesai, itu saya langsung masuk itu tuh, si lorong itu tuh. Berarti itu jam 6:05-an, 10-an. Iya bisa jadi. Jadi kalau saya nyampe di Karanganyar itu mungkin ya berarti 5 menit 10 menit itu udah nyampe situ. Iya. Karena saya saat itu nggak pakai jam tangan juga, cuma Iya. udah kelihatan banget ini kok kayaknya nggak jauh ya waktunya ya gitu loh. Nah ini ada kejadian aneh lagi bang. Posisi saya kan memang bener-bener biar enak nyetir tuh, si tas itu saya taruh belakang bang. Saya kayak taruh jok belakang gitu loh. Saya tali doang udah gitu. Dan saya juga nggak bawa barang aneh-aneh, cuma bawa tas aja buat tas isi baju doang, udah nggak bawa oleh-oleh apa nggak gitu kan. Memang niatnya cuma pulang doang gitu. Saya keserang ngantuk bang. Ngantuk yang bener-bener kayak orang udah nggak kuat melek gitu kan. Kayak gini, rasanya tuh nyetir tuh kayak udah Iya. Itu tuh. Micro sleeping gitu ya. udah begitu tuh, udah begitu banget. Dan saya ngerasa itu udah tidur. Saya udah ngerasanya udah tidur. Lelap banget kayaknya rasanya tuh. Terus pokoknya udah sampai kayak ngerasanya gelap aja udah gitu, gelap gitu. Sampai akhirnya di depan ada yang ngeklakson saya. Din 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 gitu kan. Bangun saya refleks, jebret langsung ngerem mendadak, hampir jatuh karena jalannya licin. Nah, diberhenti bentar, si orangnya ini kan lawan arah ke saya. Dia tuh bawa anak masalahnya memang. Ditaruh di depan gitu, terus dia sambil ngumpat gitulah. Dan cuk, nek ngantuk turu. Kono mandek ning SPBU ngarep ono. Nek ngantuk turu rasa dibablas nih mana. Dia ngumpat kayak gitulah intinya gitu kan. Nah, dari situ, iya, sepurannya Pak gitu kan. Ini yang aneh ini, Bang. Yang dimaksud SPBU itu tuh, Bang. Itu tuh udah mau nyampe Sragen Kota. Merinding gua. Iya, dan tahu nggak bang, yang bikin licin tuh apa? Abis hujan, baju saya tuh udah basah kuyup bang. Kamu nggak sadar tuh hujan? Iya, Jadi kamu tertidur sepanjang itu? iya, itu kalau dari Karanganyar ke Sragen Kota tuh ada mungkin 30 kilo, ada mungkin. Hah? Serius bang? Bisa silakan dicek lah bang, dari Karanganyar sampai ke Sragen itu, bisa dicek di Maps. Ada 30 kilo mungkin. Jadi kamu tertidur itu puluhan kilometer? Iya, karena SPBU itu tuh udah dikit lagi udah nyampe itu, Welcome Sragen itu. Gendeng. Makanya bang, dan yang bikin saya kaget itu basah loh saya. Orang kalau kena ciprat dikit aja pasti kebangun. Iya, ini bener berkuyup bang saya. Kuyup, ada SPBU udah berhenti, saya delosor udah. Kayak orang gila aja udah. Ini apaan sih? Gitu. Kok kayak gini gitu kan? Udah sambil ini udah kedinginan segala macam, udah deh lanjut lagi deh. Bodoh lah gitu kan. Bodoh. Akhirnya masuklah Sragen nih bang. Di Sragen ada 2 jalur nih bang pilihannya. Jalur alternatif yang memang buat si bus sama orang-orang mau shortcut jalan gitu, sama jalur kota. Nah saat itu tuh saya masih bingung nih. Kalau saya ambil alternatif, otomatis saya ngambil jalur sepi lagi yang lewatin persawahan, pemukiman agak jauh. Oke. Ya, nangkep ya bang maksudnya. Kalau saya lurus ke kota, aman. Kota dong gitu kan. Aman, di sini ya pasti keramaian kan. Saya milih ke kota bang. Takut karena udah Iya. takut kejadian lagi nih kalau saya ngambil alternatif ini ngikutin si bus gitu. Udah, saya ngambil kota nih. Aman bang, seneng saya, seneng. Sampai mentok di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Aman jalan itu sampai situ. Lalu? Masih aman, gak ada masalah sama sekali. Lancar nih, wah alhamdulillah nih udah nyampe nih Ngawi gitu kan. Udah ada tulisan lah itu, welcome Jawa Timur itu tuh. Yeah. Masuk bang, masuk. Yang saya seneng tuh apa? Oh bentar lagi ketemu nih si Pondok Gontor. Deket lah gitu kan. Yeah. Cuma saya lupa bang. Abis itu kan saya ngelewatin alas Mantingan. Yang alasnya itu
Waduh, dibilang jauh nggak jauh, dibilang deket juga nggak, Bang. Kalau jarak orang biasa sih paling 20 menitan lah. Nyampe ke pemukimannya lagi ya. Gitu. Itu. Saya saking senengnya tuh lupa kalau bakal ngelewatin si hutan ini. Si Alas Mantingan ini. Emang itu hutan apa sih terkenalnya? Jadi gini, Bang. Si Alas Mantingan itu terkenal emang hutan jati. Yang udah tua banget pokoknya. Bener-bener jati. Full jati. Cuma mungkin kalau orang lihat di pinggirnya itu udah mulai digerugos orang ya, udah ditebangin buat ya pemukiman atau warung apa segala macam. Tapi kalau mau ke dalam lagi isinya ya hutan. Gitu, Bang. Selesai dari situ, saya nemu ini yang namanya perbatasan, Bang. Itu pasti ada yang namanya timbangan truk sebelah kiri kanan. Nyampe situ, saya masih nyantai, Bang, masih nyantai. Sampailah ada kayak saya lupa ini tuh bekas apa. Jadi kayak ada kayak semacam sebelah kanan ini itu kayak ada kayak orang apa ya gapura gitu tuh. Ada patung reok lengkap. Ada caroknya, waroknya semuanya sama si reoknya ini tandanya. Nah, di dalam sana itu tuh kayak ada gazebo dan ada 9 sampai 10 gitu. Ini saya ya masih suka curi-curi pandang di situ. Ini bekas apa sih? Kenapa nggak dibangun lagi? Padahal kan perbatasan juga kayaknya bagus lah kalau buat rest area. Saya mikirnya kayak gitu. Ya saya lihat-liatin. Gede kok, bagus gitu. Gazebo-nya juga masih. Kenapa nggak dibikin lagi gitu kan? Sampai saya tercuri pandang sama di satu titik, Bang. Gazebo nomor 7. Kan itu bener-bener udah terbengkalai, Bang. Oh, iya. Ada orang di situ. Duduk sendiri, udah diem. Orang bukan ya? Gitu kan. Iya dong, Bang. Padahal sendiri denger ya, itu orang atau bukan gitu. Iya, orang bukan ya. Itu kan soalnya udah masuk, udah mau masuk hutan, gitu. Tengok lagi, Bang, nih. Tengok lagi. Oh, ada orang. Sampai saya tengok yang terakhir, Bang. Nggak ada si orangnya tadi. Aneh banget sih. Wah, langsung ngegas saya, Bang. Satu itu? Satu aja orangnya. Soalnya masalahnya satu doang. Perempuan atau laki-laki yang kamu lihat? Nggak begitu sih, nggak begitu kelihatan soalnya. Karena bener-bener gelap. Cuma itu bener-bener ada orang duduk di situ. Gitu. Pas kamu makin mendekat, ternyata nggak ada? Nggak ada. Kan agak ngejauh. Tapi makin ke sana kan makin kelihatan ya. Iya. Terus pas saya nengok lagi yang terakhir nih, nggak ada. Wah, aneh itu. Kalau hutan jati ini terkenal dengan apanya selain memang area hutan? Kalau saya sih dengarnya sih si Alas Mantingan itu tuh ibunya hutan Jawa sih bilangnya. Oh. Karena kan dekat sama Lawu juga ya, Gunung Lawu. Oke. Itu sih mitosnya sih, Bang. Saya ya kurang tahu sih. Akhirnya sampai rumah jam berapa? Apa sebelum nyampe rumah ada lagi kejadian? Oh, ini masih panjang. belum masuk ini. Cerita dikit, lanjut lagi. Oke. Nah, dari situ, Bang. Kan saya ngegas nih, Bang, karena takut tadi kan. Gas, masuklah saya di hutan. Udah hutan. Awalnya masih ada, Bang, sih. Apa? Dari depan lewat motor, bus, mobil tuh ada. Dari belakang juga ada bus transport trans provinsi itu ada juga. Nah, saya coba tuh nebek Ngikutin lah. Ngekor sampai si bus ini udah nggak kekejar saya gitu kan. Jadi bener-bener di titik posisi udah nggak ada yang lewat. Anehnya pas udah masuk hutan itu tahu-tahu udah nggak ada orang, nggak ada yang lewat. Ya gimana nggak takut, Bang, kayak gitu? Ya pastilah. Iya kan? Dari situ udah tuh, Bang. Masuk. Pertama ada kayak bau wangi banget, Bang. Oh, wangi Banget. Dan harum. itu aku nggak ngerti itu bunga apa. Tapi karena memang saya belum pernah nyium si wangi bunga ini. Mirip-mirip apa? Sedap malam atau apa? Apa ya? Dibilang mawar bukan, tapi kayak ada campuran melati mawarnya gitu. Jadi antara dua itu tuh rasanya tuh baunya ya. Nah, sekelebat tuh, Bang. Seng gitu. Lewat. Terus dari situ masih apaan sih? Saya sempat nengok-nengok, Bang, ada bunga kah gitu kan. Ya biasa pasti ada, Bang. Ya kan? Di pinggiran jalan tuh ada lah bunga-bunga yang. Tapi kan nggak mungkin seharum itu ya gitu loh. Kalau dipikir nalar gitu. Iya. Apalagi kan kita cuma lalu lalang doang. Iya, ngelewat doang Iya, gitu. lewat. Bahkan saya udah ngepol loh ini. Udah masuk 70 ada kali gitu. Kok
kok bisa ke cium gitu. Nggak lama dari situ, dari kiri bang, baunya astagfirullahaladzim tuh bang. Jadi dari wangi jadi bau. Iya, tapi selingan. Jadi tadi kan dari kanan ya, terus abis itu dari kiri, wangi gitu. Wangi, saya refleks bang. Ini ada sesuatu nih gitu kan. Saya nyoba langsung nengok ke belakang. Nggak ada apa-apa. Di jok saya nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya, oh aman. Berarti cuma ini dah apa? Ilusi hidung saya kali yang bermasalah gitu kan. Gitu kan. Gampang nih bang. Gampang. Ini abang boleh percaya apa enggak? Ini saya. Bau saya tuh kayak ada yang nyengkrem. Nyengkrem yang bener-bener cengkrem gitu. Tangannya kelihatan banget. Itu tangan. Tangannya udah hitam. Udah, aduh, susah sih gue ngomongnya. Jadi hitam tuh bener-bener hitam, tapi nyengkrem tuh sakit banget bang rasanya. Kayak bener-bener masuk gitu loh. Saya refleks ngelihat si di spion. Nggak ada orang. Karena udah dicengkrem begitu, ya udah saya coba refleks ke belakang. Udah begini orang. Jadi posisi begini. Yang nyengkrem itu begini. Sambil nengok saya kayak mau nengok gitu. Itu yang bener-bener aku udah nggak tahu lagi bang harus gimana itu bang. Ngegas nih bang, ngegasnya tuh motor kayak nggak jalan bang. Motor tuh kayak gimana sih, tahu nggak sih bang rasanya itu bang? Wow. Jadi kayak gitu tuh, digas itu udah pol bang. Tapi kayak gitu jalannya. Keberatan gitu sangat. Iya. Rasanya tuh kayak gini bang. Saya kan orang kampung ya. Rasanya tuh kayak kita mau ngebawa si karung ada 4 di itu. Di motor. Karena motor saya memang buat itu kalau di kampung ya. Kalau pulang itu biasanya kalau lagi panen gitu kan, memang saya buat itu gitu. Dia rasanya seberat itu, ngeden ya. Bener-bener ngeden loh bang. Tahu kan mentok tuh dia ngedennya kerasa, bukan kayak nggak jalan tuh nggak ngeden. Gitu loh. Jadi nggak jalan. Terus sampai di titik dia tuh nangis. Iya. Aduh. Sampai dia titik nangis. Gitu. Posisinya nangis. Pas nangis, hilang motornya langsung ngedelangak kayak gitu loh bang. Hampir jatuh saya, tapi masih saya bisa tahan, turun lagi jebret, langsung bisa ngegas. Ngegas, tahu-tahu bang, saya udah masuk pemukiman depan. Kayak gitu. Jadi bener-bener, kenapa saya bilang udah ada pemukiman? Sebelah kiri itu udah ada lapangan nggak kepakai yang biasanya buat orang-orang main sepak bola. Main bola, kayak gusuran gitu. Iya, gitu. Ya memang buat si lahan kosong aja yang dipakai aja gitu. Nah dari situ ketemulah SPBU lagi bang. Memang itu SPBU satu-satunya bang. Kita ketemu SPBU lagi itu nanti di Ngawi Kota. Adalah dari setelah ngelewatin hutan ini baru ketemu si hutan lagi. Karena abis ini saya tuh pilihannya suruh milih jalan lagi bang. Ini ada 2 pilihan lagi nih saya nih. Kalau ambil kanan itu ada alternatif arah Lawu. Arah Lawu yang memang isinya ya agak rame lah gitu. Ada pasar, ada stasiun Walikukun. Itu pilihannya. Atau saya mau lurus lagi bang, lewatin hutan ini. Yang nanti ada Monumen Suryo itu. Dan kamu pilih Monumen Suryo ini? Saya ambil alternatif. Yang sepi? Yang ke arah Walikukun ini. Karena saya nganggapnya ini masih lebih masuk akal daripada saya masuk hutan lagi gitu loh. Udah ya daripada kapok ya. Iya gitu kan. Lalu lampeng nih bang, saya ya udahlah sambil ngatur napas agak pelan nyari makan. Niatnya mau nyari makan. Ke pasar lewatin si pasar Walikukun. Kok saya nggak seret makan gitu kan. Ngelewatin stasiun Walikukun yang si gedungnya itu gedung lawas. Kok makin serem juga gitu kan. Ya udah lempeng masuk pemukiman jebret. Udah nih. Pas masuk pemukiman bang, itu saya masih kepikiran ini jalur aman gitu kan. Dan saya kelupaan bang, kalau situ tuh kalau lepas dari pemukiman ini bang nih, ini pemukiman terakhir ini, masuk lepas dari situ isinya itu kayak apa ya namanya ya? Si hutan jati itu kan ada pemugaran juga bang. Nah itu tuh ada tuh tempatnya tanam sementaranya.
Ada. Nah dari situ, lepas dari situ baru sawah luas, dan itu jarak perkampungan itu terpisahkan sama si sawah ini. Jadi saya dari pemukiman ini ketemu kampung lagi itu agak lumayan jauh. Jadi isinya cuma yang tadi saya bilang, si pemakaran ini sama si sawah. Ketemunya lagi nanti jauh banget gitu ya. Ada pertigaan baru ketemu pemukiman gitu, Pak. Belok set, ada kayak apa ya? Belokan tajam tuh, Bang. Belokan tajam yang depannya tuh ada jembatan kecil. Ini Abang boleh percaya apa enggak? Saya diteriakin. Kenceng banget. Teriaknya udah enggak ini, kayak gitu soalnya. Tapi cewek, emang. Dari teriakan itu, saya hampir jatuh. Saya hampir jatuh karena bener-bener miring gitu. Dia tuh lewat. Dan kayak ngece kalau orang Jawa ngomong. Kayak gini. Itu doang. Udah, untungnya saya masih ini ya, masih sigap gitu. Nggak kayak kaget bener tuh gitu. Ngerem mendadak dikit, dia lewat, langsung ngilang. Terus saya lewatin jembatan. Kayak ngeledek banget sih memang. Saya bilang sih ngeledek banget itu si Mbak Kunti ini gitu. Bener-bener lewat doang udah gitu. Saya lempeng lagi. Masuklah di persawahan, Bang. Di persawahan terus sepinya bener-bener sepi, Bang. Nggak tahu kenapa ya, di malam itu udah masuk jam setengah 9, jam 9 mungkin ya. Di persawahan itu tuh biasanya ada yang namanya orang gilir air. Ini nggak ada, Bang. Kiri kanan nggak ada motor, nggak ada apa, nggak ada. Ambil air gitu ya. Gilir air si sawah kan perlu Oke. dialirin air. Ya. Nah, orang-orang sana tuh biasanya malam, Bang. Nyalain si pompa airnya. Pompa air. Yang di tengah-tengah sawah itu gitu. Ini tuh nggak ada, orang gilir air tuh nggak ada. Nggak ada, bener-bener nggak ada, kosong, bener-bener kosong. Ada pickup pun udah jauh. Ada pickup yang bawa telur tuh udah jauh gitu kan. Sampai akhirnya ada motor Shogun warna biru. Shogun yang lama itu warna biru nyalip saya. Wah, kesempatan nih, ada temen gitu, Bang. Ada temen nih gitu kan. Udah, saya ngekor, Bang. Bener-bener ngekor, tapi nggak deket-deket banget juga gitu. Takutnya kayak saya dibilang begal, takutnya digituin. Kayak saya takut dikira orang mau curanmor gitu loh. Yeah. Jadi saya tetap ngasih jarak. Pas ngasih jarak, Bang, udah saya ngintil aja udah tuh, Bang, di belakang. Bener-bener terus sampai nyampe di pertigaan, Bang. Di pertigaan ini motor hilang. Percaya nggak percaya, motornya nggak ada. Saya berhenti, Bang, bener-bener saya mastiin ini motor beneran hilang. Apa langsung belok terus saya nggak lihat gitu loh, Bang. Kalaupun saya lihat di apa ya, kita lihat nih orangnya belok, kan lampu merah yang di belakang pasti kelihatan, Bang. Ini nggak ada, Bang. Kiri kanan nggak ada motor ini, nggak ada. Bener-bener hilang. Di depan pertigaan, udah hilang. Pemukiman kelar, masuk lagi lah ke persawahan, Bang. Masuk persawahan aman. Sampai deket di pekuburan, Bang. Sebelum masuk pekuburan, itu tuh ada pohon. Saya lupa pohon apa, pohon beringin atau mungkin pohon jati, tapi agak melengkung. Ada lengkungan yang ke arah jalan. Tahu nggak, Bang? Yang di lengkungan itu apa? Apa? Kunti tadi, sambil mainin kaki, gini. Saya coba nih begini doang, Bang. Sampai langsung ngegas lagi, ngegas itu motor kembali lagi, motornya jadi agak nggak bisa bener-bener jalan bener-bener gitu, tapi masih bisa jalan, nggak kayak yang tadi, masih bisa jalan, tapi kayak berebet gitu loh, beredet gitu, jalannya jelek, ngelewatin lubang, kubangan, sampai akhirnya ini pekuburan, saya nengok pekuburan ini, Bang, akhirnya ada kayak apa ya namanya ya, rumah-rumahan kecil yang isinya itu pendopo, cangkul yang buat orang-orang ini ngegali kubur. Di dalamnya sana, Bang, itu ada kakek-kakek
pakai capil, tahu kan bang? Capil orang sawah, bawa cangkul, setengah badan ke bawah nggak ada. Udah deh bang, aku refleks, belok soalnya bang, harus belok kan bentuknya gini, L gitu, terus Z lagi ke sana lagi, jadi bener-bener bentuknya tuh gini, zigzag, bener-bener zigzag gitu, belok, mastiin itu yang saya lihat bener apa enggak, masih ada itu si kakek-kakek, dan yang bikin ngeri lagi apa bang? Di atas nisan, semua makhluk ada. Pocong, paling banyak pocong di atas nisan. Dan itu bener-bener melayang bang. Bukan duduk, bukan berdiri di atas nisan, bukan, melayang. Sebanyak itu. Bisa bayangin gak bang apa yang aku... Udah tuh, dari situ bang. Udah tuh, saya mau ngegas itu udah bisa digas tuh motor. Kenceng nih ngegasnya bang. Ada suara kayak gini bang. Pinara mas, mampir mas, cewek banyak banget di pinggir jalan itu, pakai kemben doang, kemben tahu kemben jarik yang bener-bener pakai batik atau baju orang lama gitulah, saya ngelihatnya sih gitu karena nggak begitu kelihatan ya bang, orang nggak ada penerangan juga, ada lampu tapi kan yang udah tadi yang di deket rumahan tadi bang, itu doang tuh, sambil begini-gini, dan itu cantik sih, jujur itu cantik begini. Saya dari situ saya nggak mau tergoda, saya lempeng bang, tapi di depan itu ada makhluk gede banget, tinggi, dan itu saya tembus dia. Saya nengok dong, ini kok saya bisa nembus nih orang gitu kan. Itu genderuwo, bener-bener genderuwo, ngelihat saya nengok ke belakang, matanya merah. Saya langsung banting setir, ngelewatin jembatan, lempeng lurus, terus udah nggak mau ngelihat lagi. Nyampe rumah, saya gedor pintu, langsung tarik selimut, nggak ganti baju, saya buang, langsung saya taruh depan kamar saya. Ibu saya ngopo wele, terus nggak mau jawab, pakai baju yang ada, tidur selimutan sampai berapa selimut gitu, sampai berapa sarung juga saya selimutin bang. Mau tidur nggak bisa, mau merem juga nggak bisa. Mau melek juga kayaknya antara mau nggak mau gitu loh bang rasanya. Menggigilnya tuh bener-bener menggigil bang. Dua tahun dirimu bolak-balik ya, Jogja Ngawi itu nggak pernah ngelakuin ini? Sama sekali bang, belum pernah. Paginya, gimana ya ngomongnya? Ibu saya itu kan tukang sayur. Jadi abis subuh beliau itu langsung ke pasar. Ya. Udah nggak ada orang lah pokoknya. Nah bapak saya saat itu kan saya itu masih ini sih juga sama, beliau itu bapak saya itu fokusnya saat itu juga jualan. Kalau nggak salah sih ada perlu gitu, jadi nggak di rumah juga posisi. Jadi bener-bener rumah udah sepi, nggak ada orang. Cuma rumah itu memang semi ada toko juga ngelayanin orang gitu kan. Saya itu nggak sadar kalau udah nggak ada orang gitu. Sampai saya datang, tuku, nah, mau beli gitu kan, nggak ada orang. Loh, Quran mulai gitu kan, Quran pulang gitu kan. Saya dipegang katanya tuh panasnya bener-bener panas katanya. Kebayang. Ditelepon bapak saya, si lek saya langsung telepon bapak saya, nggak jadi belanja, terus malah nganterin saya ke Puskes. Saya sih nyebutnya itu puskesdes atau mungkin klinik ya. Nah kliniknya itu posisi bener-bener di tengah-tengah bang, antara Ngawi kota sama di daerah dekat Sidowayah, terminal Sidowayah ini, bener-bener di tengah itu gitu kan. Nah di situ dibilangnya ini sih harus nginep pak gitu kan, trombosinya turun, bilangnya kayak gitu bang. Katanya sih hampir kena hipo apa semacamnya gitu loh, jadi harus ngamar dulu. Setelah sembuh, 2 minggu keluar dari perawatan, kira-kira dirimu cari nggak benang merahnya? Apa ya yang bikin saya ini diganggu gitu? Nyari nggak? Nah itu, saya itu kayak orang, ya udahlah gitu kan, ya paling lagi apes. Lempeng aja ya? Saya tuh Lempeng aja langsung ya? cuma mikir, ya udah saya apes gitu. Oke.
Karena ya saya menyadari kampung saya itu semistis itu Kampungnya namanya apa sih? Aku bip. Kampungmu di mana sih? Jelasnya? di Ngawi, Ngawinya di mana? daerah Dari 2019 setelah mengeluarkan thread ini ya, sampai 2025, ini kan berarti ada sekitar 7 tahun ya, 7 Iya. tahun, 6 tahun lah. iya. Ada hal-hal aneh lagi nggak yang terjadi? Wah, banyak Bang. Oh banyak ya? Kan saya 2019 itu saya sudah dapat pekerjaan yang memang keliling Indonesia. Oke. Dan itu Udah. 2018 itu saya punya kejadian super gila. 28 hari kerja sampling Iya. yang di perkebunan di Jawa Barat. Itu kejadiannya, wah itu lebih nggak masuk akal lagi selama 28 hari itu. Tiap mes, tiap perkebunannya itu ada aja kejadiannya Bang. Dan itu gila-gila jadinya. Tuh. Dan Kamu saya- nggak mau berobat di pageri gitu, Mas? Aduh udah. Nggak capek ya? Saya dengar ceritamu aja dengkulku, aduh lemas tuh. Apalagi kalau misalkan, karena dari tidak ada satupun cerita dari beliau ini yang saya sanksikan sih. Saya percaya itu semua gitu. Nggak capek kamu? Ya capek sih Bang, tapi alhamdulillah sih sekarang udah nggak segitunya gitu. Karena memang dirimu nggak overthinker ya, nggak kamu pikirin ya, Iya, lempeng Bang. wae ya. Iya, saya nggak mau aneh-aneh. Maksudnya. Jujur saya kali naik roller coaster dari tadi dengkul gua gitu. Saya jarang percaya sama orang. Biasanya kalau saya nggak percaya, nggak saya tayangin. Oke Bang. Terima kasih banyak Mas Firan, sehat-sehat kamu juga Iya. sampai dirawat lagi. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.